dalam surah Al-Baqarah 143 itu jelas-jelas dikatakan kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, jadi yang demikian itu engkau menjadi umat pertengahan yang sesungguhnya, ya, agar engkau menjadi saksi, ya. Jadi bukan hanya wasit tapi saksi tentang manusia-manusia ini. Ya, tunar rasul alaikum syahida, dan setiap individu itu yakinlah bahwa ada rasul yang selalu juga menjadi saksi. Nah, ini sangat dalam maknanya, ya, prinsip wasatiyah dalam Al-Quran, dan memang juga wasatiyah dalam Islam ini mencoba merangkul dan merangkum sistem peribadatan, taruhlah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, pemirsa, pendengar, ya, penyimak dimanapun berada, entah langsung ataukah nanti dalam siaran YouTube. Seperti pada episode sebelumnya, kita sudah jelaskan tentang prinsip komunikasi Islam atau Islamic Communication, yaitu prinsip yang mencoba memasuki perdebatan antara komunikasi umum, ya, komunikasi sekuler atau komunikasi antar manusia, antar insani, di mana mereka para teoretisi sering mempunyai pandangan yang berbeda, yang berhadapan-hadapan, yang masing-masing itu konsisten dengan pendapatnya, yang lain juga seperti itu, ya. Lalu coba kita lihat bagaimana konsep Quran, konsep hadis, sunnah, dan pandangan ulama melihat perdebatan konseptual atau teoritis tersebut, ya. Pada episode yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sila-sila Pancasila, misalnya sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Itu setiap sila itu ada episode, ya, yang membahas tentang bagaimana Islam melihat sila-sila tersebut. Juga pada episode yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana komunikasi antar budaya yang ada itu juga prinsip Islam bisa ikut memberikan pandangannya tentang aspek tersebut, ya. Tentu dengan menggunakan Al-Quran dan hadis, ya. Kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini itu 114 surah dan kurang lebih 6.000, ya, untuk mudahnya 6.666 ayat. Ada juga yang sedikit lebih kurang dari itu karena soal perhitungan, tapi hurufnya itu lebih 1 juta lebih sedikit, ya. Kemudian hadis, kita tahu ada hadis yang disebut dengan kitab yang muttafaqun alaih yang 5, ada buku yang
sita yang 6, ada buku yang 7, ada buku yang 9, kutubus tis'ah. Nah, ini semua juga bisa ditemukan dengan mudah sekali di internet sekarang ini, dengan terjemahannya segala macam. Oke, untuk kali ini kita akan sampaikan tentang dua konsep yang berhadapan-hadapan, yang berlawanan, yang sering digunakan oleh scholar atau sarjana komunikasi, yaitu konsep inklusivisme dan konsep eksklusivisme. Konsep eksklusivisme ini itu dinilai sebagai konsep yang rigid, yang tertutup, ya, yang memandang bahwa satu kelompok itu tidak menerima kelompok yang lainnya, ya. Karena kelompok tersebut mempunyai kultur, tradisi, kebiasaan, ajaran, ya, kadang juga approach, pendekatan yang berbeda dari orang lain. Dan orang lain apabila masuk, maka itu dianggap sebagai, ya, untuk orang luar yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Makanya ini disebut dengan eksklusif, ya. Mereka konsisten dengan pandangan bahwa apa yang mereka ajarkan, mereka perjuangkan itu memiliki kebenaran yang tinggi, yang tidak bisa diganggu gugat. Dan ini dalam masyarakat kita atau dalam setiap agama ada pandangan, golongan, kelompok yang boleh dikata sebagai eksklusif, ya, yang menganggap dirinya lah yang paling benar, menganggap dirinya yang paling suci, yang paling bersih, paling murni, ya, dari kekotoran, dari hal-hal yang sifatnya mengurangi nilai, ya, ketimbang orang lain. Dan mereka menganggap bahwa ajaran mereka, ya, kelompok mereka inilah yang kalau dalam perspektif agama dianggap sebagai yang selamat, ya, nanti. Sehingga kadang juga kelompok yang eksklusif ini pun perbuatannya itu juga kadang aneh-aneh, ya, kadang aneh, karena kadang juga melakukan semacam pembakaran, ya, milik tertentu atau milik sendiri, bahkan juga kadang-kadang melakukan pembunuhan, ya, apakah orang lain atau kelompoknya sendiri. Nah, bahkan bisa melakukan yang disebut dengan bunuh diri, ya. Jadi benar-benar eksklusif dan tindakan bunuh diri ini dianggap sebagai satu kebenaran, bahkan dianggap sebagai puncak prestasi dalam kelompok mereka itu, ya. Dan ini ada di setiap agama, ya. Tidak hanya itu lekat dengan ajaran agama tertentu, ya. Semua ini rentan dengan prinsip eksklusivisme tadi itu. Ya, mereka mempunyai pandangan yang rigid tadi itu, yang kaku, dan merasa mendominasi kebenaran. Mereka mengklaim bahwa mereka lah yang paling benar, yang paling patut itu mendapatkan tempat istimewa. Oke, kemudian sebaliknya, nah ini yang berbeda dengan tadi, yaitu inklusivisme. Kelompok yang inklusif justru ini terbuka, ya, menerima orang lain. Dia prinsip-prinsip sangat toleran, ya, mengakui
keberadaan, eksistensi orang lain, menghormati pandangan orang lain, pemikiran orang lain, bahkan juga bisa saja agama dan keyakinan orang lain. Nah, inilah yang biasa juga tentu dikritisi habis-habisan oleh kaum eksklusivis. Sebaliknya juga kaum eksklusivis dikritisi habis-habisan oleh kaum inklusivis. Dan ini juga ada di setiap agama, di setiap golongan, di setiap masyarakat kita, ya, yang kadang-kadang itu menjadi sekarang ini kalau kita lihat kampus-kampus, ya rata-rata itu memperjuangkan aspek inklusivisme itu, ya. Banyak scholar sekarang ini yang juga naik daun karena memperjuangkan aspek inklusivisme. Banyak kementerian kadang-kadang juga justru mengangkat aspek inklusivisme ini. Lalu bagaimana dengan Islam? Ya, nah ini ada konsep yang dikenal dengan wasatiyah. Nah, makanya akhir-akhir ini muncul ada namanya masyarakat wasatiyah atau kelompok wasatiyah, ya, yang itu artinya kelompok moderat yang mencoba melihat sebetulnya antara keduanya, ya, yang tadi yang eksklusif dengan yang inklusif. Wasatiyah ini sendiri berasal seakar dengan kata wasit, ya. Kalau ada permainan olahraga, ya selalu ada wasit yang berusaha untuk menjadi netral, ya, untuk umpamanya menentukan permainan itu kapan dimulai, kapan berakhir, dan kapan harus dihentikan untuk sementara, dan termasuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Ini disebut dengan wasatiyah. Nah, untuk akhir-akhir ini supaya tidak melahirkan lagi juga permasalahan baru, maka dikatakan bahwa ini moderasi beragama, ya. Jadi keberagamaannya yang dianggap moderasi, bukan agamanya, tapi keberagamaan. Ini dianggap bisa melerai antara keduanya. Cuma lagi-lagi tadi kelompok eksklusif mengatakan, ya orang moderat itu seringkali justru juga berada di camp yang eksklusif, yang inklusif, yang mendukung kelompok inklusif. Nah, ini saya kira perlu, ya, prinsip wasatiyah ini memang diwujudkan karena dalam surah Al-Baqarah 143 itu jelas-jelas dikatakan kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, jadi yang demikian itu engkau menjadi umat pertengahan yang sesungguhnya, ya, agar engkau menjadi saksi, ya. Jadi bukan hanya wasit tapi saksi tentang manusia-manusia ini. Yakunar rasul alaikum syahida, dan setiap individu itu yakinlah bahwa ada rasul yang selalu juga menjadi saksi. Nah, ini sangat dalam maknanya, ya, prinsip wasatiyah dalam Al-Quran, dan memang juga wasatiyah dalam Islam ini mencoba merangkul dan merangkum sistem peribadatan, taruhlah dalam sholat, sistem penghormatan umat-umat, golongan, organisasi lain. Coba ini yang terakhir, ya. Kalau menghormati orang lain, itu taruhlah itu tentara itu hanya satu tangan hormat. Tapi kalau dalam Islam sholat itu dua tangan. Begitu juga kalau satu umpamanya masyarakat itu hormat, seperti orang Turki biasanya menggunakan sedekap begini atau begini. Nah, tapi kalau Islam dua-duanya. Nah, ini artinya merangkul. Jadi wasatiyah juga mananya ini merangkul, ya. Kalau tadi itu militer hormatnya seperti ini, tapi kalau Islam hormatnya dua-dua. Nah, ini begini juga satu tangan, tapi kalau Islam dua tangan. Enggak. Begitu juga ruku. Ya, mungkin orang Cina, orang Jepang, Korea ruku itu 3 kali. Tapi kalau Islam sampai ruku 17 kali ruku kalau sholat siang malam itu, ya, kecuali kalau ada sholat Jumat itu kurang sedikit, ya. Tapi kan ada lagi sunat-sunatnya itu ruku. Nah, itu Islam mengajarkan
ruku yang komprehensif. Begitu juga tadi ketika duduk, ya mungkin orang Buddha duduk, ya agama Kristen juga itu duduk sampai berlutut. Tapi kalau Islam itu sampai sujud juga. Kalau tadi 17 ruku, ini bisa ruku menjadi 34 kali. Sujud 34 kali karena setiap sujud itu 2 kali. Duduknya dan sujudnya. Ada juga itu agama kalau sampai di satu tempat dia sujud. Ya seperti umpamanya saya lihat itu priest ya, pastor-pastor atau paus kalau mendatangi satu tempat, mereka langsung mendarat, begitu turun dari pesawat langsung sujud. Itu hanya 1 kali, tapi kalau Islam sujudnya bisa 34 kali minimal 1 hari 1 malam. Inilah bukti bahwa prinsip komunikasi Islam dalam hal ini wasatiyah ini, inklusivisme, eksklusivisme itu ada jalan tengah, dan inilah yang diperkenalkan oleh komunikasi Islam. Demikian Bapak Ibu semua, saudaraku, adik-adikku, Abang Yunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.